Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati orang tua kami, Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982, Bapak Nahrawi Ramli. Terima kasih. Dan juga Wakil Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi, Pak Zainuddin, atau saya kenal Pak Udin, sama saya ini Pak. Kemudian Bapak Ibu pengurus lainnya, termasuk ada Pak Yusuf, Bu Ida, Pak Isan, dan lain sebagainya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak Ibu, empok-empok, dan abang-abang sekalian. Undangan dan terutama dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau yang diwakili dalam hal ini oleh Bapak Frans. Terima kasih Pak. Rekan saya ini Pak Farsa dari Dinas Kebudayaan. Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena satu lain hal Bapak ini cukup padat pagi ini sampai siang mendampingi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Oleh karenanya dan tidak mengurangi hormat menugaskan kepada kami, saya Pusbla Dijaya, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, untuk hadir dalam forum yang terhormat ini, yaitu rapat kerja Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982 di hadapan Bapak Ibu, empok-empok, dan abang-abang sekalian. Baik Bapak Ibu, sebagaimana ketahui sekarang keberadaan Bamus Suku Betawi 1982 itu di bawah koordinasi oleh Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan sebagai salah satu unit kerja atau perpanjangan tangan Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Wakil Gubernur dengan program-programnya tentu saja tidak lepas berkaitan dengan kebudayaan, khususnya program Bapak Gubernur melestarikan seni budaya Betawi. Baru saja di hadapan kita Pak, anak-anak kita dengan lemah gemulai, dengan baiknya, dengan cakepnya sudah menampilkan salah satu seni tari Betawi yang sama-sama memang kewajiban kita semua untuk melestarikan. Sebagaimana dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa untuk ke depan dalam rangka menunjang ya program Bapak Gubernur, kemudian Jakarta sebagai global city, dan juga dengan menuju 500 tahun Jakarta, tentu saja kegiatan-kegiatan berkesenian dan berkebudayaan ini semakin digalakkan. Jadi tidak hanya itu untuk masyarakat umum, segala generasi, kaum muda, anak pelajar dan sebagainya. Sebagaimana sudah Bapak lihat, salah satunya ya di samping itu ada kegiatan museum sampai malam, kemudian juga nanti rencana ada pagelaran di ruang pabrik, dan bagi kami juga ada kegiatan-kegiatan menampilkan kesenian tradisi itu, salah satunya secara rutin di perkampungan budaya Betawi. Dalam waktu dekat ini kami juga akan menampilkan salah satu atau ikon budaya Betawi, yaitu apa? Penampilan ondel-ondel secara massal dan palang pintu. Tentu saja dalam hal ini kami mohon dukungan saran masukan dari Bapak Ibu, abang-abang dan empok semua, supaya acara-acara kegiatan berkesenian ini betul-betul nanti dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan formatnya, dan juga dapat berdampak luas kepada masyarakat, khususnya anak-anak kita yang mana menjadi salah satu kegiatan bagi mereka, kegiatan positif, terutama di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan nanti dari Bapak Ibu Bamus Betawi 1982, kiranya dengan program-program Dinas Kebudayaan ini dapat didukung, sehingga salah satu sinergitas kita yang mana nanti ke masyarakat bisa dirasakan nilai manfaatnya untuk masyarakat banyak. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan,
karena acara lain mungkin akan berlanjut. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kehadiran atau penampilan kami. Dan sebelum menutup dari acara ini, seperti biasa, tadi MC sudah menampilkan pantun. Tentu saja kami Dinas Kebudayaan juga akan menampilkan pantunnya. Baik, jalan-jalan ke Ciawi, berangkatnya malam, sampainya pagi. Ayo kita lestarikan budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Satu lagi ya Pak, pergi ke pasar membeli baju. Beli baju yang bahannya lentur. Meski Jakarta kota yang maju, seni budaya tak boleh luntur. Demikian yang saya sampaikan dari Prof. Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Kebudayaan, hari ini diwakili oleh Pak Pusbah. Tepuk tangan buat Pak Pusbah. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan dekat dengan Betawi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kejaksaan Tinggi DKJ yang hari ini diwakili oleh Pak Frans. Terima kasih atas kehadirannya. Salam hormat Pak Frans. Yang saya banggakan dan saya cintai, para anggota Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982. Saya tidak sebutkan satu persatu, biar yang lain tebak-tebakan aja dah. Yang saya banggakan, Ketua Umum Bamus Betawi, Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982, Bang Haji Odin, dan seluruh pengurus yang hadir. Demikian juga Ketua DPD dan para ketua organisasi pendukung Bamus Suku Betawi 1982. Yang pertama-tama, mari kita sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada siang ini kepada kita diberikan nikmat. Yang pertama nikmat sehat, alhamdulillah. Yang kedua nikmat waktu. Syukur Pak Pusbla bisa hadir, Bung Frans bisa hadir, kan? Padahal kita juga pengen kepala dinas bisa hadir gitu. Tapi yang jelas nikmat kita hadir hari ini. Dan yang ketiga, nikmat yang paling berharga, nikmat silaturahim. Alhamdulillah. Coba kalau nggak begini kan, saya mau nyari Pak Pusbla kan susah di kantor. Padahal saya mau minta sumbangan, kan gitu. Bung Fran juga gitu, kalau kita cari mau karena tugasnya khusus jadi susah juga. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita sampai di sini hari ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, hari ini Raker Bamus Suku Betawi 1982 ini adalah aturan organisasi di mana kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kembali kepada budaya, ada beberapa catatan yang saya sitir. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Berarti kalau budaya Betawi, orang Betawi.
kaum Betawi. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, kuliner, sistem agama, dan politik. Yang saya garis bawahi, politik pun masuk di dalam budaya. Ini menjadi pegangan kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara budaya, melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi, maka aspek-aspek yang saya sebut tadi tidak boleh tertinggal satupun. Komprehensif, semua harus bergerak, dilestarikan. Contohnya adat istiadat. Dulu kita kalau mau pergi cium tangan sama orang tua. Sekarang karena udah jarang ketemu, main laptop terus, Pak jalan ya Pak ya. Waduh, angkat tangan sudah sekarang. Itu juga harus kita perbaiki. Tapi tadi mesti ada aturannya tertulis. Ya. Apalagi Pak Puspa, saya dulu kalau ke mertua saya mesti bawa-bawaan. Kalau nggak martabak, kue putu, kalau nggak saya didiemin itu. Nggak tahu sekarang bagaimana gitu ya. Perasaan saya nggak ada tuh yang begitu. Jadi ini apakah ini karena perkembangan zaman atau informasi teknologi dan lain sebagainya? Saya pikir kita mesti sikapi dengan baik, gitu ya. Tinggal bagaimana caranya. Jadi saya maksudkan teman-teman, ketika kita bicara tentang budaya, bukan hanya soal kuliner, bukan hanya soal tari-tarian, tapi tadi adat istiadat termasuk politik. Bagaimana kita bisa ikut serta di dalam politik, di dalam bernegara dan berbangsa ini. Inilah barangkali yang harus kita lengkapi dan berjalan seiring. Tidak boleh ada yang ketinggalan gitu. Seperti Bang Yusuf, kan kita pengen ada 40 lagi seperti Bang Yusuf nanti yang di Kebon Sirih. Karena di sana ditentukan arah perjuangan. Ya kan? Eksekutif mengusulkan. Demikian juga gitu ya. Ya nanti kayak Bang Puspa, syukur-syukur menantunya orang Betawi. Udah ada belum? Belum. Cari orang Betawi Pak. Ntar kita jadiin kepala dinas kalau begitu. Jadi itu. Tapi tadi semua aspeknya harus kita pikirkan. Baiklah. Barangkali itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dimanapun kita berorganisasi, saya harap dengan baik. Umur saya 74, 60 tahun saya berorganisasi dari mulai SMA, SMP sampai dengan pensiun. Jadi umur 74, 60 tahun saya berorganisasi gitu ya. Yang saya ingatkan adalah yang pertama, miliki organisasi ini dengan sungguh-sungguh. Sense of belonging, miliki, sayang. Kalau kita punya gitu ya, jangan sampai dibuang-buang, disingkirin begitu saja. Oleh karena itu, dari rasa memiliki, maka kita harus bangga dengan Bamus suku Betawi 82 ini. Sense of pride, bangga. Bukan terus kalau ada yang mencaci terus digebuk, bukan. Buatlah Bamus ini selalu dapat dinilai dan positif. Itu tugasnya. Jadi jangan as usually, jangan biasa-biasa aja gitu ya. Nah, dari kedua itu kita memiliki, kita bangga, dan yang terakhir rasa tanggung jawab.
sense of responsibility. Jadi kalau ini bamus jalan di tempat, kalau bamus ini nggak ada gunanya, buat apa? Jadi kita harus tanggung jawab. Makanya jangan sampai kita hidup dari bamus, tapi kita harus hidupkan bamus suku Betawi 1982. Mudah-mudahan teman-teman sanggup, ya. Itu. Jadi jangan hidup dari bamus, tapi hidupkanlah. Nah, teman-teman sekalian, presiden yang sekarang, orangnya kalau ditanya, oh, saya kebetulan satu angkatan dengan presiden yang sekarang. Pak SBY satu angkatan dengan saya, Pak Prabowo satu angkatan dengan saya. Kalau lagi ngobrol gitu ya, bahkan saya juga pernah ke Kartanegara bawa teman-teman. Saya bilang, lu orang mana sih? Oh, gue Betawi gitu. Jadi dia makanya kan kadang-kadang ngomongnya lu gua dia. Makanya nanti kita tuntut tuh dia, Pak Presiden kalau masih pakai lu gua, Pak Presiden mesti bisa urusin orang Betawi. Kalau enggak jangan pakai bahasa itu. Gitu. Kita yang larang nanti. Gitu ketua ya. Berani kita nanti bilang gitu ya. Karena saya satu angkatan, jadi saya tahu rahasia dia, gitu kan. Jadi oleh karena itu, mari kita ikuti arahan Bapak Presiden, arah perjuangan dari bangsa sekarang ini, bahwa ini akan menjadi macan Asia, ini harus menjadi kuat dan semua harus sejahtera, tapi satu, berantas korupsi. Itu. Oleh karena itu, Bamus suku Betawi 1982 harus sejalan, ikut memberantas korupsi, kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, agar supaya standar akuntansi pemerintah yang berlaku bisa kita laksanakan dengan baik. Jangan coba-coba nyeleweng, bikin malu Betawi. Ntar kalau dikubur nggak ada yang datang, gitu ya. Baiklah, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Salam hormat buat Pak Kadis, Pak Pusbla, buat Pak Kajati, dan teman-teman sekalian. Mari hari ini kita ikuti Pak Raker dengan baik. Mudah-mudahan semuanya udah tahu siapa berbuat apa, organisasinya kayak apa, ADART-nya kayak apa tugas pokok fungsinya sudah tahu, sehingga di mana dia berada dia bisa tahu. Dan juga dalam bikin program kerja, jangan dreaming, jangan mimpi, down to earth, injak bumi, bahwa kenyataan adalah begini, jangan mimpi. Ntar kalau mimpi nggak tercapai kan Pak, gitu. Oleh karena itu kenyataan. Saya rasa itu atas seizin para hadirin, wabil khusus ketum, maka praraker ini dengan resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Belanja sepatu di Mangga 2. Jangan lupa pakai masker. Bersatulah untuk Bamus suku Betawi 82. Curahkan pada kegiatan praraker. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan capek. Kita lagi tahan. Foto. Tahan masih. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima, Pak. 1, 2, 3.